Ke informasi lain pemirsa, usai penyidikan hampir 4 bulan dan memeriksa saksi, polisi menangkap bidan desa terkait dugaan malpraktek. Ia diduga menyebabkan alat kelamin bocah terpotong hampir separuh. Seorang anak berusia 10 tahun di Kota Pangkalan Kerinci ini terpaksa dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Selasih setelah jalani hitan oleh seorang bidan. Ia mengeluh sakit pada alat kelaminnya sewaktu akan membuang air kecil. Usai dibawa ke rumah sakit diketahui hampir separuh alat kelaminnya terpotong. Menurut keterangan dokter ahli bedah yang menangani korban, sakit yang dirasa disebabkan saluran buang air kecil terpotong dan membutuhkan tindakan operasi. Terpotong tuh pertama dia kan nggak sadar tuh terpotong, mungkin setelah habis biusnya dia nangis. Tapi epinya bilang kalau kau nangis menjerit nanti mancit darahnya katanya. Diamlah juga kalau tak mau diam mancit. Berbekal laporan pada bulan Juli 2025 dan hasil penyelidikan aparat Polres Pelalawan pun menangkap bidan desa yang terlibat. Dari hasil pemeriksaan, pelaku tidak memiliki sertifikat keahlian hitan dan hanya tamatan diploma 1 atau D1 yang tergabung dalam Ikatan Bidan Pelalawan. Yang bersangkutan ini terlapor merupakan lulusan trennya D1. Tapi hal-hal lainnya tetap kami masih dalami, dan kegiatannya ini dia sudah melakukan kegiatan praktek tersebut dari tahun 2004. Berarti sudah cukup lama melaksanakan kegiatan praktek hitan akan tetap. Pelaku selanjutnya akan dijerat pasal berlapis tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain sakit atau terluka berat dan tentang kesehatan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Viral di media sosial, kondisi instalasi gawat darurat puskesmas kosong tanpa petugas medis saat seorang pasien membutuhkan pertolongan darurat. Sementara itu di Purwakarta, Jawa Barat, seorang ibu terpaksa melahirkan di tepi jalan. Jawa Selatan, puskesmas Matang Suri. Saat petugas di EGD, padahal ada pasien darurat yang perlu ditangani secepatnya. Viral di media sosial saat warga kesal melihat ruang IGD kosong dan tidak terlihat tenaga kesehatan berjaga, padahal terdapat pasien yang membutuhkan penanganan medis. Video berdurasi 33 detik ini memicu kecaman warganet yang mempertanyakan standar pelayanan kesehatan dasar, terutama kesiapsiagaan petugas IGD yang wajib beroperasi selama 24 jam. Buntut viralnya video, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas akan melakukan penyelidikan dan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab ketidakhadiran petugas. Sedang sholat maghrib, pas pasien itu datang. Jadi pasien itu mencari kemana-mana, memang dilihat tidak ada petugas. Tetapi setelah selesai sholat, petugas langsung menghampiri pasien yang datang itu. Jadi tetap sesuai prosedur Warga berharap kejadian ini menjadi evaluasi serius agar pelayanan kesehatan darurat di daerah tetap optimal. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, peringatan Hari Guru Nasional di Pemalang, Jawa Tengah disambut aksi demonstrasi besar-besaran. Ratusan guru honorer menggeruduk pendopo kabupaten menuntut penerbitan SK Dinas dan penataan data pokok pendidikan. Memfasilitasi guru, saya juga guru, Pak. Ratusan guru honorer mendatangi pendopo Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Aksi bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional. Massa membawa poster dan spanduk. Mereka menyampaikan keluhan atas ketidakpastian status kerja. Beberapa perwakilan guru berorasi menyuarakan keluhan mereka seperti SK yang tidak diterbitkan. Menanggapi aksi demonstrasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemalang menegaskan bahwa penundaan penerbitan SK bukan sengaja dilakukan. Masuk terakhir, Pak, untuk pendataan DES berkali-kali sudah dilaksanakan, tapi belum ada tindakan sama sekali dari pemerintah daerah Pemalang. Syaratnya apa sih harusnya sih? Syaratnya minimal 2 tahun untuk masa pengabdian. Untuk yang terkait SK ini, kami selaku Kepala Dinas, karena regulasinya sudah jelas di sana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 di Pasar 65 itu tidak boleh untuk angkat honorer setelah tanggal itu. Kami nggak bisa mengeluarkan surat itu.
Setelah menyampaikan orasi dan menyerahkan dokumen tuntutan, ratusan guru honorer kemudian membubarkan diri. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, viral sebuah truk bermuatan pakan ternak mengalami insiden tidak biasa saat melintasi tanjakan Bukit Godok, Labuan Batu Selatan. Truk tersebut melaju jumping sejauh 50 meter dengan kondisi bagian belakang kandas ke aspal dan depannya menjulang ke atas. Iya, ada apa ini, woi? Waduh, sampai jumping, bang. Kenapa, bang? Maju aja terus ya, maju aja, bang. Maju aja terus. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan sebuah truk berjalan jumping dengan kondisi bagian belakang kendaraan kandas ke aspal, sementara bagian depannya menjulang ke atas. Saat melintasi tanjakan Bukit Godok, Kecamatan Torgamba, Labuhan Batu Selatan. Kejadian ini membuat warga sekitar panik karena truk terlihat seperti akan terbalik akibat posisi bodi yang tidak seimbang. Awalnya truk yang berjalan dari arah Medan menuju Riau menanjak menggunakan satu gigi. Karena muatan berat di bagian belakang dan kondisi jalan menanjak, membuat truk langsung jumping bagian depannya menjulang ke atas. Truk akhirnya kembali ke posisi normal usai warga mengganjal roda bagian belakang. Jadi pada saat itu ada 3 truk dari bawah, terus yang satu di pinggir, yang dua ini berjalan searah. Namun tanpa disadari supir yang diesel ini, dia colok, dia masuk gigi satu, tiba-tiba langsung digas tinggi dan terjadilah dia jumping berjalan sampai kurang lebih 50 meter lah. Tanjakan Bukit Godok sendiri merupakan salah satu tanjakan ekstrim yang ada di Indonesia dengan tingkat kecelakaan cukup tinggi. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan melibatkan truk box dan minibus berisi satu keluarga terjadi di Bangkalan, Jawa Timur. Kerasnya benturan akibat tabrakan membuat truk box terguling, sementara minibus rusak parah. Sebuah minibus berisi 4 orang terlibat kecelakaan dengan truk box bermuatan udang di Jalan Raya Kool, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan. Kerasnya benturan membuat truk box terguling, sementara minibus rusak parah. Sejumlah pengendara dan warga berhasil mengevakuasi pengemudi dan 4 penumpang minibus dengan selamat. Sopir dan kernet truk pun selamat meski alami luka-luka. Kecelakaan berawal dari minibus yang berpenumpang satu keluarga melaju kencang dari arah selatan menuju Sumeneb, Madura, tiba-tiba oleng ke jalur berlawanan dan tabrakan dengan truk box. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat pengemudi minibus mengantuk dan kelelahan saat berkendara. Diduga karena supir kelelahan dan mengantuk sehingga mobil ini melaju ke arah kanan. Kemudian dari arah berlawanan melintas Mitsubishi truk, kemudian terjadi benturan atau kecelakaan. Meski sempat terjadi kemacetan, namun arus lalu lintas kembali berjalan normal. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.